Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali ketemu dalam mesbah doa. Saya berharap keadaan Bapak Ibu baik, sehat dan sejahtera dalam pemeliharaan dan kasih karunia Tuhan. Memasuki hari-hari yang baru, kita akan sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan dalam mesbah doa. Mari ajak keluarga kita, rekan dan kerabat untuk bersama-sama memuji, menyenangkan hati Tuhan lewat mesbah doa malam hari ini. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Ya Tuhan, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, benar Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ku sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, benar Tuhan, tiada yang tersembunyi di hadapan-Mu bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh
isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Korana lama yaso siana lama so shalabara naralamo Baralabaya sandarana lamo kirarana lama yaso percayakan hidupku kepadamu. Yesus, 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 Yesus. Kami memerlukan-Mu, kami membutuhkan-Mu. Tanpa Engkau tak bisa kami berjalan, Tuhan. Kami perlu Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Koryana ralamaya santara namo, rokarana lamo, Osyana rana lamaya so. Haleluya. Kami merindukanmu, kami menantikanmu, Tuhan. Barala 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 maso. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang kami rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan. Benar kami rindu Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu, ku mau mengasihimu, ku mengasihimu, ku mengasihimu Tuhan, ku mengasihimu. Ya Tuhan, ya Tuhan, memasuki tahun yang menjelang Tuhan, tahun 2024 ini Tuhan. Ajari kami makin hari semakin mengasihi Tuhan. Engkau menjadi andalan kami satu-satunya. Kami ingat janji-Mu Tuhan. Ya. Engkau Bapa kami yang kekal, sebelum kami masuki tahun 2024, Engkau sudah ada di sana. Engkau menjadi jaminan bagi hidup kami. Ya Tuhan. Mari Tuhan malam ini berbicaralah kepada setiap kami. Berkata-katalah dan ajari kami. Iya. Mengalami kebaikan, mengalami penyertaan, mengalami tuntunan Tuhan sepanjang perjalanan kami di tahun ini. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menantikan arahan-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, gimana saudara keadaan saudara hari ini? Luar biasa. Oh luar biasa, Ibu Flora luar biasa. Amin. Saudara juga luar biasa. Saudara, saya dari sejak bulan Desember
saya mau belajar mengupas eksposisi step by step dari kitab Matius ya. Lalu kemudian kalau ada perbandingan, kita baca pada perikop yang lain ya. Supaya kita belajar saudara itu berdasar kepada firman Tuhan. Kita buka Matius 1 dan Matius 2 sudah saya bahas. Sekarang kita masuk Matius pasal 3. Ada satu kehidupan peradaban yang baru dengan lahirnya Yohanes Pembaptis. Silakan Ibu Flora baca ayat 1, ayat 2, dan ayat 4. Matius pasal yang ketiga berjudul Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Ayat yang keempat, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Terus? Ayat yang kelima, maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Iya, ini tampilnya Yohanes sangat kontroversial. Karena kalau saudara membaca ayat ini tidak terlalu kelihatan. Nah kadang-kadang untuk mengupas satu perikop saudara mesti membaca perikop yang lain yang sama-sama ditulis dengan understanding pewahyuan yang Roh Kudus berikan kepada setiap penulis Alkitab. Mari kita membaca sekarang yang setara atau yang cerita yang sama, yakni Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 ayat yang pertama melatar belakangi kenapa sih Tuhan bangkitkan Yohanes Pembaptis. Silakan ayat 1 dan ayat 2. Lukas pasal 3 ayat Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abilen. Terus? Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Oke, stop dulu. Sekarang kita lihat Lukas 3 ayat pertama. Ini latar belakang kenapa Yohanes tampil. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar, saudara baca coba ya. Ada pemimpin, ada Kaisar Tiberius. Ada pemimpin, Pontius Pilatus. Ada wali negeri Yudea. Yang pada waktu itu dijabat oleh Pontius Pilatus. Lalu ada Herodes, raja wilayah Galilea. Dan masih banyak lagi. Ada Filipus, ada Lisanias. Semua raja, ada kaisar, ada wali negeri. Wow. Terus ditambah lagi, coba ayat yang kedua. Saudara perhatikan. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam Dan besar. ada imam besar, men. Siapa dia? Hanas dan Kayafas. Coba perhatikan, ada kaisar. Biasanya Tuhan itu berbicara kepada kaisar, pemimpin. Tuhan tidak bicara harusnya lewat bawah. Kalau Tuhan masih bisa menemukan orang dari pemimpin atau di atas, Tuhan bisa bicara, dia tidak akan bicara kepada orang di bawah. Prinsip ini hampir mirip. Saudara perhatikan, pada waktu Hanas harusnya kan Hanas atau Kayafas yang menjadi imam besar di dalam bait Allah. Yang bisa masuk ke ruangan Maha Kudus hanya imam besar. Harusnya dialah yang bertemu dengan Tuhan dan Tuhan berkenan berbicara. Pertanyaannya, kenapa kok Tuhan tidak berbicara kepada pemimpin? Tuhan tidak bicara kepada para imam. Tuhan tidak bicara kepada wali negeri. Tuhan tidak berbicara kepada imam besar. That's another question. Tapi tiba-tiba ayat yang kedua, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes. Siapa Yohanes ini? Yohanes ini
adalah sebuah dimensi baru, generasi baru yang lahir. Saudara, kenapa sih Tuhan bicara sama Eli? Padahal ada imam besar kenapa Tuhan bicara kepada Samuel? Karena ada imam besar yang waktu itu menjabat adalah imam besar Eli, tapi dia tidak berfungsi. Kalau saudara membaca firman Tuhan tidak lagi terdengar, suara Tuhan udah jarang terdengar, dan penglihatan jarang didapat. Jadi kadang-kadang Tuhan tidak mau berbicara kepada satu generasi, kepada pemimpin. Ini very dangerous. Sehingga Tuhan terpaksa keluar dari tatanan yang sebiasanya. Lalu dia keluar dan memanggil anak kecil yang namanya Samuel. Sama, lahirnya Yohanes. Yohanes ini anak imam besar. Tapi saudara perhatikan, dia tidak ada di mana? Bait Allah. Sekarang, Pak, apa sih maksud Bapak? Saya pengen saudara belajar dari Matius pasal 3 ini. Satu pelajaran yang sangat-sangat penting. Kalau Tuhan tidak bisa bicara kepada satu organisasi, atau Tuhan tidak bisa bicara kepada pemimpin-pemimpin wilayah, atau Tuhan tidak bisa bicara kepada seorang raja sekalipun, atau imam besar, Tuhan tidak kekurangan cara untuk berbicara. Dia punya banyak cara untuk berbicara. Dia bangkitkan, saya berdoa, supaya jemaat, sekarang perhatikan ya, supaya jemaat mulai menyadari, hamba-hamba Tuhan yang mendengar saya berbicara ini, jangan sampai Tuhan sudah tidak berbicara lagi kepada para pemimpin. That is a warning for the leaders. Termasuk saya pemimpin. Jadi Matius 3 ini warning pemimpin. Warning orang yang punya kedudukan. Warning orang yang punya posisi. Kalau di gereja berarti pendeta, wakil pendeta, senior pastor, associate senior pastor, para zone leader, district leader, zone leader, para pemimpin, para pengerja. Kalau Tuhan tidak bisa bicara kepada para pemimpin, Tuhan tidak kurang akal. Dia bangkitkan orang-orang yang di luar kebiasaan. Saudara, selain mengikut Tuhan tidak boleh rutinitas. Amin. Mengikut Tuhan tuh nggak boleh ritual. Jadi kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu fellowship. Kekristenan itu relationship. Pak, apa yang saya perlu pelajari di dalam perikop ini? Yang saudara dan saya bisa pelajari, nomor 1, warning untuk pemimpin. Tidak boleh sampai tidak merasakan hadirat Tuhan. Tidak boleh sampai tidak merasakan Tuhan berbicara. Para pemimpin mesti mendengar Tuhan berbicara. Sebab ini pelajaran pertama yang harus kita ambil. Kalau pemimpin tidak mendengar lagi, maka Tuhan bisa lahirkan satu generasi. Nanti kita bahas generasi berikutnya. Kita bahas. Yang kedua yang kita pelajari, kalau kamu bukan pemimpin, tapi kamu bisa juga jadi imam Kayafas dan Hanas. Bisa. Kenapa? Kamu jadikan kebaktian atau ritual agamawi menjadi sebuah rutinitas. Hanas dan Kayafas menjadi imam besar karena jabatan. Kalau sekarang saya jadi Kristen karena KTP saya Kristen, sehingga saya bisa masuk gereja. Dan saudara, masuk kebaktian itu tidak ada lagi satu kehausan akan Tuhan. Ini bahaya. Saudara datang ke gereja tuh nggak boleh datang, ya nanti aku dengar firman Tuhan aja lah. Pokoknya gua datang ke gereja udah. Tidak menyiapkan hati untuk pengen dengar suara Tuhan. Tidak menyiapkan hati untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Untuk menyiapkan pikiran, perasaan, badan saudara, dan juga roh saudara untuk lapar dan haus akan Tuhan.
Kalau itu tidak ada, maka ibadahmu akan menjadi ritual seperti orang-orang pada zaman Imam Kayafas dan Imam Hanas. Ini juga warning, pemimpin juga warning, orang-orang yang ritual agamawi juga warning. Karena kalau Tuhan udah nggak bisa bicara lewat yang biasa seharusnya Tuhan bisa bicara, it's very dangerous. Kalau Tuhan nggak bisa bicara kepada yang ritual, yang normal, kehadirannya tidak dirindukan lagi, maka Tuhan bisa pakai cara yang lain. Nah, ini kita mau belajar. Tadi bagian yang pertama, yang saudara dan saya mesti perbaiki. Jadi setiap hari itu harus ada kerinduan. Saya mau melayani, gak ada melayani. Saya akan selalu taruh hati kerinduan. Sedang hari Minggu kek, mau hari Senin kek. Saya harus taruh kerinduan ini, kalau enggak berbahaya. Jiwaku sungguh merindukanmu. Waktu pagi hari ku bangun cari wajahmu, karena kau telah menolongku. Di bawah naungan sayapmu ku bersuka cita. Jiwaku sungguh merindu. Kami rindu Waktu Tuhan. pagi hari ku bangun cari wajahmu. Kami butuhkan. Kau telah menolong. Kami nggak mau ritual. Di bawah naungan sayapmu Kami mau menikmati Tuhan. bersuka cita. Kami rindu Kau Tuhan. Yesus ku cintakan. Yesus ku cintakan. Aku cinta Kau Tuhan. Yesus ku cintakan. Dengan Segenap segenap hati. dengan Segenap segenap hati. para worship leader, para pengkhotbah, singer, pemain musik. Ini juga warning. Jangan pergi melayani Tuhan tanpa kehausan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kalau saya pelayanan, mau nggak ada pelayanan, saya pelihara hati ini supaya Tuhan terus mau berbicara. Kadang-kadang ketika saya nyanyi lagu, tiba-tiba meneteskan air mata. Why? Kalau saudara lihat saya suka meneteskan air mata. Bukan karena kurang beras. Dulu ya. Sekarang rindu. Yesusku cintakan. Yesusku cintakan. Yesusku cintakan. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Kalau saudara ya, kalau saya tuh nyanyi lagu-lagu kayak begini, itu tahu bahwa Tuhan tuh tahu bahwa saya sedang rindu. Saya kalau lama ditinggal Bu Flora, itu rindu. Pasti. Ya sama, Tuhan juga senang kalau saudara rindukan. Kalau saudara merindukan Tuhan, Tuhan akan hadir. Dan dia akan hadir. Saudara bisa menikmati.
saudara bisa menikmati Tuhan. Itu sebabnya saudara, supaya keadaan Kayafas, Hanas ini tidak terjadi, gimana Pak? Ya. Jadi pemimpin, pelayan, saudara itu main gitar juga bisa cuman petik aja. Tapi ada orang yang main gitar sampai meneteskan air mata, ada. Orang main keyboard juga ada yang main keyboard, tapi tiba-tiba meneteskan air mata, ada. Ada yang main keyboard biasa aja, pokoknya yang penting ngiringin. Saudara, ini warning. Itu sebabnya satu hari saya pernah mengalami situasi seperti ada di padang gurun. Dan tiba-tiba keluarlah satu lagu nyanyian yang keluar dari dalam hati saya. Renungan. Wah, itu air mata saya mengalir, air hidung saya mengalir. Saya minta Tuhan, izinkanlah saya, kalau boleh ini, jangan lepas dari dalam hidup saya. Amin. Amin. Ini yang saya minta. Tuhan, jangan izinkan ini lepas dari dalam hidupku. Jangan kehausan, kerinduan akan Tuhan itu hilang. Sebab kalau sampai ini hilang, saudara, melayani akan jadi ritual, agamawi, dan membosankan. Tapi kalau saudara rindu Tuhan, bahkan lagu ini berkata, biarkan izinkan aku Tuhan. Izinkanlah setiap hari masuk hadirat-Mu, bersekutu denganmu. Bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Lagu ini tiba-tiba keluar ketika kapan? Ketika kejadian seperti Imam Kayafas tadi. Semua orang bisa mengalami keadaan orang, setiap orang bisa mengalami kering, setiap orang bisa rasakan padang gurun, bisa saja. Tetapi saudara mesti minta sama Tuhan, Tuhan, kalau saudara tanya, ini yang saya minta, Tuhan, izinkan aku setiap hari, aku boleh menikmati hadirat-Mu. Izinkan aku setiap hari boleh dengar suara-Mu. Izinkan setiap hari aku berjalan ada dalam pimpinan-Mu. Itu setiap hari yang saya minta Tuhan. Sebab kalau saudara tanya ya, apa sih yang berharga Pak dalam hidup? Itu sangat berharga. Itu yang bagiku sangat berharga. Itu yang sangat berharga dalam hidup saya. So, itu sebabnya lahir lagu ini tuh gara-gara saya, I'm really desperate. Kalau saudara keadaan lagi ritual seperti saudara melakukan biasa, jangan biarkan itu. Sebab itu bisa suatu hari bisa menyebabkan kematian rohani. Dan ketika kamu tidak membiarkan itu kematian rohani datang, apa yang terjadi saudara? Kita lagi nggak dengar lagi suara Tuhan, nggak dengar instruksi lagi apa yang Tuhan suruh. Tapi kalau saudara minta Tuhan, Tuhan izinkanlah
Aku mendengar isi hatimu. Maka mungkin saya rasakan mungkin ada saudara yang lagi dengerin ini. Saudara perlu Tuhan. Mari angkat tanganmu. Katakan, izinkan. Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu. Bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, biar ku melakukan kehendak-Mu, Tuhan. Kalau kau sudah tidak mendengar lagi arahan Tuhan, kau tidak ngerti lagi apa yang Tuhan sampaikan, wah, kita tidak bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan jangan-jangan apa yang kita kerjakan adalah Kebiasaan. rutinitas, kebiasaan. Dan itu kayak orang treadmill itu, membosankan. Saudara, walaupun berat, walaupun sulit kalau disuruh Tuhan ini ya, kita kerjakan. Walaupun sukar, walaupun sulit, tapi itu menyenangkan. Kalau disuruh Tuhan, selalu ada jalan. Nah, sekarang saya mau bahas. Balik lagi ke Matius pasal 3. Ada satu ciri khas. Dan ada satu generasi baru ya yang dibangun, yang Tuhan bisa berbicara. Jadi Tuhan itu out of box. Saudara, biasakan dirimu Tuhan mengintervensi, dan cara berpikirnya Tuhan itu selalu out of box. Ayat yang pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di mana, saudara? Di padang gurun. Justru tadi Lukas pasal yang ketiga ayat pertama, Tuhan nggak berbicara kepada Imam Kayafas, tapi justru Tuhan tidak bicara juga kepada kaisar, kepada wali negeri. Dia tidak bicara dengan imam besar Hanas, tapi justru dia bicara kepada Yohanes. Coba perhatikan. Kalau Tuhan tidak bisa berbicara karena terlalu banyak ritual agamawi atau terlalu kaku itu gereja, terlalu rigid itu peraturan, Tuhan bisa keluar dan dia bisa pergi berbicara kepada orang yang seharusnya ada di dalam gereja. Tuhan bisa bicara kepada orang di luar gereja. Di mana? Padang gurun. Ini kontradiksi. Di zaman itu Yesus memang buat kontradiksi. Saya ngomong dulu zaman Yesus. Yesus itu penentangnya atau orang-orang yang menentang Yesus justru orang-orang yang ahli agama, ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, imam besar. Kenapa Yesus? Karena Yesus bawa berita. Yesus bawa berita yang berbeda. Itu sebabnya sebelum Yesus datang, dia persiapkan, ada orang yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan buat berita yang akan Yesus sampaikan. Sebab dia kalau berita, dia sampaikan kepada gereja, atau pada waktu itu di sinagoga, atau di bait Allah di kala itu yang sangat rigid sekali. Dan Yesus pasti ditolak. Berita ini pasti nggak sampai. Dan kalau itu datang kepada Imam Kayafas dan Hanas, maka itu akan di-reject. Itu sebabnya Tuhan pakai cara yang lain. Saya berdoa supaya gereja kita terus membuka hati. Buka diri. Kalau Tuhan bicara, kita belajar taat. Jangan di-reject, walaupun berat. Hari ini tadi saya bersama dengan pengurus memberkati koperasi. Koperasi masih kecil, tetapi semua
Semua ministry yang ada di gereja kita always start from small. Untuk bukti bahwa kita mentaati Tuhan. Out of box. Banyak orang bertanya waktu kita mulai klinik, ngapain sih Bapak menyusahkan diri membuat klinik? Cara berpikir karena agamawi. Gereja terlalu agamawi, ritual agamawi yang dikerjakan. Dia tidak pernah mendengarkan lagi suara Tuhan, kekinian apa yang dia mau. Gereja harus berfungsi sebagai terang dan garam. Kita waktu bangun klinik, banyak orang ngetawain. Apalagi waktu bangun rumah sakit. Dan sekarang rumah sakit sudah menjadi, atau Rumah Indonesia Sehat, telah menjadi impact yang besar. Banyak berkat bagi kota kita. Nah, saudara, perhatikan. Kita bangun koperasi yang kecil. Mungkin orang berkata, ngapain? Saya juga nggak tahu. Tapi Tuhan bicara kepada saya, bangun koperasi, that's all. Bantu orang-orang yang kena pinjol. Bantu biar. Nanti kita akan punya program pendidikan untuk menolong orang-orang yang masih terlilit dengan hutang. Kenapa sih mereka nggak bisa mengalami financial breakthrough? Nanti dilatih secara khusus dan mereka diajari untuk menabung. Nanti mereka harus menabung dan dari mereka punya kedisiplinan menabung. Kalau dia perlu punya kebutuhan, dia bisa tinggal ngambil. Tinggal ngambil di tabungannya. So that's why dia nggak kena pinjol, nggak kena rentenir. Oke? Itu caranya Tuhan ya. Jadi Tuhan kalau nggak bisa bicara di gereja, dia cari yang cara lain. Di padang gurun. Itu out of box. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan bicara di mana? Di luar gereja, di luar tembok gereja. Sebab Tuhan pengen menyelamatkan orang yang justru ada di luar gereja. Itu sebabnya dia bicara kepada anak Zakaria. Pak, kenapa dia pilih Yohanes? Saya juga tidak tahu. Tetapi 3 ciri generasi Yohanes. Perhatikan. 3 ciri generasi Yohanes. Yang Tuhan berkenan berbicara. Ketika rigidnya sistem agamawi itu terlalu rigid. Terlalu agamawi. Maka Tuhan masuk dan dia menyampaikan tentang Injil Kerajaan. Kepada siapa? Yohanes. Apa Pak? 3 ciri. Nomor 1. Dia pelayanannya tidak di bait Allah. Wah, ini kontroversial. Tuhan bicara kepada Yohanes di padang gurun. Pelayanan dia di padang gurun, bukan di bait Allah. Saudara, pada waktu gereja kita ini melayani orang miskin, orang anak jalanan, melayani orang gila. Mereka sebut saya ini pendeta gila. Out of box. Sampai ada yang nyulukin saya pendeta gila. Ya udahlah, nggak apa-apa deh. Saya nggak sakit hati juga sih. Kadang-kadang orang ikut Tuhan itu ya agak gila sih memang. Gila-gila dikit. Dan pada waktu itu Tuhan bicaranya di luar tembok gereja. Dan Tuhan senang tuh. Ciri pertama. Kalau Tuhan udah nggak bisa lagi bicara di tengah di dalam, dia bicara di luar. Jadi pelayanan yang Tuhan ingin pada waktu itu, ada message besar yang akan dideliver Tuhan Yesus. Nanti kita bahas berikutnya. Dan dia persiapkan Yohanes, pembuka jalan. Saya juga tidak tahu, gereja kita ini disebut Kingdom Driven Church. Gereja yang digerakkan oleh visi kerajaan. Bukan oleh visi gembalanya. Visi kerajaan. Bukan oleh keinginan gembalanya. Keinginan pengurusnya. No. Agenda sorga yang harus kita dengarkan. Itu sebabnya Tuhan terus mau berbicara kepada kita. Tuntunannya terus jalan dan dia disuruh kita lakukan ini dan itu. Kita tidak pengen terkenal, kita tidak pengen punya nama. Tapi karena ketaatan kita lakukan, akhirnya banyak orang datang ke tempat kita untuk belajar. Karena kita berpikir out of box seperti Yohanes di padang gurun. Pak, jadi padang gurun ini bicara tentang message Tuhan
tidak di dalam gereja. Pelayanan di luar gereja. Jadi ke depan gereja Tuhan itu harus punya influence bukan hanya di dalam bait Allah. Tuhan gak bisa dibatasi, dikotakan bait Allah. Pelayanan kita mesti di 7 pilar ini. Pilar pertama spiritual and social. Yang kedua, pilar yang kedua adalah pilar education. Makanya kita punya banyak sekolah. Kita benahi sekolah kita. Kita pilar family. Kemudian yang keempat pilar business. Yang kelima pilar art and entertainment, government and politik, dan media. 7 ini mesti dimasukin. Teman-teman yang masuk di pilar politik, saya doakan. Yang mau masuk partai, saya doakan. Yang mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi presiden, kita doakan. Ada tim-tim doa mendoakan semuanya. Oke? Karena itu adalah suara Tuhan di luar gedung gereja. Sekarang yang kedua, apa ciri Yohanes? Yang kedua adalah pesannya. Pesannya bukan ritual agamawi. Ayat yang Matius pasal 3 ayat yang kedua. Pesannya perhatikan. Dia memberitakan di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Perhatikan. Beritanya bukan ritual agamawi. Beritanya tentang kerajaan Allah sudah dekat. Nah, kalau sekarang Yesus mau datang, kerajaan Allah akan termanifestasi dalam hidup kita. So that's why prepare. Pesannya beda. Yang pertama, tempat pelayanannya di tempat yang berbeda. Itu sebabnya kalau kita melayani di tempat yang berbeda, ya karena memang Tuhan kalau tidak bisa bicara di tempat yang biasa, dia out of box, keluar. Dan Tuhan ingin sebenarnya gereja itu jadi terang dunia, bukan terang gereja. Itu sebabnya kalau ada pendeta yang dengarkan kebenaran firman ini, yuk belajar. Jangan-jangan Tuhan gak bicara kepadamu karena kamu di dalam terus. Tuhan maunya kamu keluar, kamu gak mau keluar. Dan beritanya bukan berita tentang ritual agamawi, cara-cara ibadah, sembelih lembu, nanti masuk di imam cuci kaki, cuci tangan, masuk imam besar. Bukan itu lagi. Dia benar-benar out of box. Beritanya kerajaan Allah sudah dekat. So that's why kamu harus bertobat. Repent. The kingdom of God is coming. Itu yang diberitakan. Wah, berbeda banget. Dan straightforward. Dia bukan pribadi yang kompromi dengan dosa. Straightforward. Bertobat. Kerajaan Allah sudah dekat. Wow. Saudara yang mendengar kebenaran ini. Saudara kalau tidak lepas dari dosa. Dengarkan. Tuhan gak bisa pakai hidup saudara. Saudara kalau masih mencicipi dosa. Ini statement saya. Gelap dan terang gak bisa jadi satu. Gak bisa. Gelap dan terang gak bisa jadi satu. Jadi kalau gelap ya gelap, kalau terang ya terang. Begitu terang datang, gelap mesti harus sirna. Jadi kalau saudara mau dengar Tuhan, kalau saudara mau dipakai Tuhan, jangan tanggung. Hiduplah dalam kekudusan. Ini pesannya, pesan dari Yohanes. Bertobat, kerajaan Allah sudah apa? Dekat. Yang ketiga, pertama tadi apa? Yang membedakan. Tempat pelayanannya beda. Tuhan bicara kepada pribadi yang tempat pelayanannya mau melayani di tempat yang di luar gereja. 2, ini generasi ini akan lahir. Gereja model ini akan dimultiplikasi oleh Tuhan, yaitu gereja yang mau diajak Tuhan bicara tentang apa yang menjadi agenda surga. Bagaimana kerajaan Allah memasuki penetrasi kepada setiap tempat. Pertama tempatnya, 2 pesannya. Nah, kenapa dia punya pesan yang berbeda? Mari baca ya. Ini yang berbeda. Yang keempat.
Yohanes ini memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Lihat ya, imam besar itu jubahnya pakai efod. Kalau saudara membaca keimaman, di sini di dadanya ada 12 batu merupakan lambang daripada suku Israel. Ini jubahnya, coba perhatikan. Yohanes memakai jubah bulu unta. Ikat pinggangnya kulit, nggak ada batu efod. Dan warnanya pun nggak ditulis. Kalau itu jelas warnanya, ukurannya. Saudara membaca bagaimana imam besar harus memakai pakaian. Kalau saudara pergi ke Israel, di Temple Institute ada tempatnya tuh. Imam besar, dia harus pakai kain lenan yang berwarna ungu dan biru. Lalu imam-imam yang lain pakai pakaian putih. Tidak dijelaskan Yohanes memakai jubah bulu unta warna apa, enggak ada. Ikat jubahnya pun jubah bulu unta. Bulu unta, bukan kain. Ini memang berbeda. Pakaiannya beda. Terus yang ini yang saya mau kasih statement. Makanannya yang berbeda. Belalang dan madu hutan. Dengarkan ini. Orang yang menerima pesan Injil kerajaan, makanannya, pesannya harus menerima makanan tentang Injil kerajaan. Supaya dia bisa penetrasi keluar. Sebab Injil keselamatan, dia hanya menolong orang itu untuk bisa dia diselamatkan. Tapi kalau Injil kerajaan menolong orang itu bertumbuh dan kemudian dia menggunakan kebenaran firman Tuhan, penetrasi kepada komunitas dan kota di mana dia berada. So yang berbeda nomor satu, apa saudara? Tempat di mana dia pelayanan. Dua, jadi saudara mesti ngerti, kalau ke depan ada banyak pelayanan-pelayanan yang berbeda dari pelayanan-pelayanan yang selama ini saudara ketahui, itu karena memang Tuhan akan membangkitkan satu generasi yang berbeda. Tempat pelayanannya di padang gurun, di luar gereja. Dua. Yang kedua apa? Beritanya. Dia punya berita yang berbeda. Bukan ritual agamawi, bukan doktrin agamawi. Tapi dia bicara tentang kerajaan Allah. They talk about the kingdom of God. Mereka itu yang didiskusikan gimana menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Kalau saudara baca pesan, Anda baca ya, mendirikan gereja, itu pesan Yesus bicara 2 atau 3 kali. Tapi kalau dia bicara tentang kerajaan Allah, ini akhirnya Yesus yang bicara meneruskan. Itu dia bicara lebih dari 118 kali. Artinya lebih multiplikasi jauh lebih banyak. Oleh karena itu, saudara perhatikan. Pak, kalau gitu saya nggak perlu datang ke gereja. Siapa bilang? Saudara tetap kebaktian, tapi caramu berpikir, makananmu, berita yang kamu terima, mesti belajar tentang Injil kerajaan yang membuat kamu bisa penetrasi kepada setiap lini yang ada di muka bumi. Dan lewat kehidupan, lewat pelayanan itu, banyak orang bertobat. Itu sebabnya, kalau saudara membaca, maka ayat yang kelima, datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, Matius 3 ayat 5, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah Yordan, dan sambil, perhatikan ayat 6, sambil mengaku dosa mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi pelayanan, kadang-kadang kalau di dalam, saudara nunggu orang datang ke gereja. Padahal di luar banyak sekali orang yang belum kenal gereja, belum kenal Yesus. Itu sebabnya dia perlu kenal melalui apa? Kerajaan Allah yang dimanifestasikan. Nanti kita belajar pelan-pelan berita Matius, Markus, pelan-pelan dah. Kita eksposisi satu demi satu. Ke depan, perhatikan. Kalau saudara melayani, di dalam gereja itu pilar spiritual. Di luar, pilar sosial dan pilar yang lain. Ada di luar semua. Pilar spiritual just only one part of 7 mountains atau 7 pillars. Jadi ada banyak yang harus dikerjakan oleh gereja, so that's why jangan tertutup. Sebab ketika
Yohanes ini lahir, beritanya keluar, berbeda dengan yang biasa. Itu keinginan hati Tuhan. Ini akibatnya banyak jiwa akan diselamatkan. Saya berdoa supaya kebenaran ini didengar oleh small group leader, zone leader, district leader, para pendeta, para pelayan. Kalau kau pengen lihat jiwa-jiwa bertobat, 3 ini. Kamu punya area pelayanan, jangan batasi. Biarkan Tuhan memakai hidupmu di mana aja. 2, pesanmu bukan pesan agamawi, tapi pesan kerajaan, Injil kerajaan. Sebab Matius 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan akan diberitakan kepada semua orang. Bukan Injil keselamatan, bukan Injil yang lain, Injil kerajaan. Dan ini akan menjadi berita makin kencang, makin kuat ke depan. Dan manifestasi gereja itu luar biasa. Dan yang ketiga, bukannya pesannya, bukan tempatnya. Yang ketiga, makanannya. Saudara, kalau makananmu berbeda, urapanmu berbeda. Saudara itu bisa penetrasi ke komunitas dengan mudah. Penetrasi ke komunitas, ke kota dengan mudah. Orang lain gak mampu karena tantangan, saudara juga ada tantangan, tapi Anda mudah melakukannya, mengalahkannya. Karena ada urapan di sana. Saya berdoa supaya kebenaran ini menolong saudara. Dan mari saya ajak saudara berdoa. Nyanyikan, izinkanlah aku Tuhan. Setiap hari ku dibarui, ku datang padamu, masuk hadiratmu, ku disegarkan dan dipulihkan saat ku datang dalam hadirat Tuhan. Izinkanlah Tuhan setiap hariku masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, bersekutu denganmu. Bukakanlah Tuhan, bukakanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, nyatakan isi hatimu, biar ku melakukan kehendak-Mu Tuhan. Biar Ibu Flora akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Malam ini Engkau mengingatkan kami supaya api untuk bersekutu dengan Engkau itu tidak pernah padam. Ya Tuhan. Bahkan itu akan terus menyala Tuhan. Ya. Menjadi sesuatu kegairahan dalam hidup kami. Sehingga hubungan kami dengan Engkau bukan menjadi suatu yang rutinitas, bukan suatu yang kebiasaan, tapi kami mengalami persekutuan yang indah dengan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Kau bawa setiap kami mengalami kehidupan yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Mengalami Tuhan yang nyata berjalan bersama dengan kami setiap hari. Kami mau berkata, tuntun kami, pegang tangan kami. Izinkan kami setiap hari bersekutu dengan Engkau dan mendengarkan arahan-Mu. Kami percaya Kau Bapa yang sangat baik. Yang menuntun setiap kami anak-anak-Mu. Sebab itulah kerinduan-Mu ya Tuhan. Malam ini kami berdoa. Kami berdoa buat setiap pergumulan anak-anak-Mu yang dibawa di hadapan-Mu Tuhan. Kepadamu ya Bapa kami datang.
Engkau berkata di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Engkau hadir. Dan aku percaya waktu Engkau hadir, Engkau memberikan jawaban doa buat setiap kami. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang hampir mengalami putus asa. Karena persoalan-persoalan dihadapinya, kami berdoa Tuhan tolong. Jauhkan kami daripada putus asa. Sebab pengharapan kami ada di dalam Engkau yang tidak akan pernah hilang. Pengharapan itu seperti sau yang kuat, jangkar yang kuat di mana kami dapat berpegang erat-erat. Bahkan di tengah gelombang sekalipun. Kami berdoa Tuhan secara khusus buat anak-anak-Mu yang mengalami persoalan dalam hal ekonomi Tuhan. Mereka punya kebutuhan finansial yang harus dipenuhi. Kami berdoa, kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau menolong. Engkau Allah Jehovah Jireh. Engkau menyediakan sesuai dengan kekayaan dan kasih karuniamu. Dan Engkau mencukupkan apa yang perlu Tuhan. Ajari kami menyelaraskan apa yang menjadi isi hatimu. Bukan mengikuti keinginan kami sendiri. Kami berdoa, berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja. Berkati perusahaan di mana mereka berada. Berkati setiap pekerjaan biar anak-anak-Mu yang punya usaha sendiri Tuhan. Baik usaha trading, baik usaha perusahaan apapun, kami berdoa Engkau buat supaya setiap apa yang dikerjakan menjadi berhasil dan beruntung karena nama Tuhan ditegakkan di atasnya. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati apa yang dikerjakan tangan anak-anak. Berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Mereka yang sedang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan atau sedang melamar pekerjaan. Kami berdoa mereka akan menghadapi tes untuk masuk dalam pekerjaan. Engkau berkati dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berikan tempat pekerjaan yang terbaik. Dan kami tahu segala sesuatu datang yang terbaik datangnya daripada Bapa segala terang. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan untuk kesehatannya Tuhan. Kami berdoa biar bebaskan anak-anak-Mu daripada virus sakit penyakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Disembuhkan. Kami berdoa buat anak, kami berdoa buat anak-anak kami yang sedang mengalami sakit Tuhan. Gangguan dalam pencernaan, gangguan dalam peredaran darahnya. Kami berdoa yang mulai gangguan dalam paru-paru. Kami berdoa oleh bilur-bilur Yesus Kau disembuhkan. Amin. Kami berdoa buat anak-anak yang mengalami sedang dalam perawatan di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa Engkau memulihkan dan menyembuhkan Tuhan. Keluar masuk kami Kau jagai, tidak ada bagian kami yang patah, tidak ada kecelakaan dan tidak ada maut yang mengancam Tuhan. Ajari kami mengalami perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang akan menghadapi pemilihan umum pada bulan-bulan mendatang. Kami berdoa berikan keamanan, berikan stabilitas politik, berikan stabilitas keamanan. Kami berdoa biar setiap capres dan cawapres menampilkan program-program yang terbaik dan mereka melakukannya Tuhan. Bukan hanya bicara tapi sungguh-sungguh melakukannya. Kami berdoa biarlah seluruh pemilihan umum berjalan dengan terbaik. Bahkan juga pemilihan anggota-anggota legislatif Tuhan. Ajari kami memiliki hikmat Tuhan untuk memilih dengan benar. Terima kasih Tuhan, kami memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah Indonesia menjadi Indonesia yang maju dan hidup dengan takut dan hormat akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara mulai sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, sampai jumpa di mesbah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.